Suatu hari dikala saya masih belajar ngaji sore, saya ditanya oleh ustadz saya yang juga merupakan Pak Ade saya. Le, kamu percaya Allah berapa persen? Saya kaget ditanya pertanyaan seperti itu yang secara refleks saya menjawab 1000%. Lalu dia tanya, minta kepada Gusti Allah dalam doamu sekarang, minggu depan kamu punya uang 1 miliar. Bisa Pak Ade. Begitu saya jawab cepat dan dia balik tanya lagi. Yowis, berdoa sana, awas ya kalau kamu gak dapat 1 miliar minggu depan. Saya gamang mendengar kalimat terakhir itu. Awas ya kalau tidak dapat uang 1 miliar itu. Kepala saya mikir ke sana kemari. Saya ini hanya anak SD. Dari mana uang itu datang? Bagaimana uang itu datang? Saya pun tetap melaksanakan perintah yang Pak D saya sarankan, yaitu berdoa. Namun logika saya terus bertanya. Seminggu kemudian Pak D saya bertanya, mana uang 1 miliar kamu? Nggak ada Pak D. Loh kenapa? Gusti Allah nggak baik sama kamu? Nggak jawab doa kamu? Saya diam kemudian menjawab, nggak ngerti Pak D. Dia kemudian berkata, kalau kamu berdoa, kamu harus percaya 1000% dan kamu tidak boleh meng-cancel doa kamu. Kalau itu kamu lakukan kemarin, 1 miliar itu pasti ada. Kamu pasti setelah berdoa, kamu berpikir, apa ya bisa? Bagaimana caranya? Dan itulah peng-cancel doa. Bisakah percaya pada Gusti Allah itu 1000%? Seperti kata kamu. Ternyata kamu nggak percaya 1000%. Buktinya kamu pertanyakan kekuasaan Gusti Allah. Ya gitu jadinya. Makanya percaya itu segalanya. Itulah iman. Pelajaran itu sampai sekarang paling membekas yang diajarkan kepada saya tersebut. Dan sampai saat ini saya lakukan adalah saya tidak pernah meng-cancel permintaan atau doa. Saya percaya 100% dan terus menjalani hidup tanpa banyak tanya. Kelihatannya sederhana langkah saya tersebut. Namun pasti banyak sahabat yang bertanya, bagaimana menghilangkan keraguan? Bagaimana menghilangkan kebimbangan? Dan pernyataan-pernyataan yang pesimis lainnya. Yang semua itu manusiawi. Ada rumus yang diajarkan kepada saya untuk meng-cancel semuanya yang tidak kita inginkan. Dan menjadi kekuatan yang produktif. Lalu membangun kepercayaan yang bersih dan tulus sehingga menjadikan Anda atau kita manusia yang baru yang tak terhentikan suksesnya. Semua ini dijelaskan dalam video narasi Road to Billionaire. Secara gamblang dan solutif, gunakan masa saat ini sebagai waktu untuk learn from home yang akan melejitkan potensi Anda menjadi yang terdepan dengan belajar melalui video asli yang menggunakan subliminal program. Metode ini telah diajarkan pada puluhan ribu orang dan terbukti berhasil. Saya secara pribadi salah satunya, di mana setidaknya saya menjalani kehidupan saya dengan sengaja, dengan alami, menyenangkan, dan ringan. Salam sukses buat Anda semua. Kita bicara aplikasi psikologi sekarang. Kita mulai dengan sesuatu yang umum namun terkadang kita tidak memperhatikan. Misalnya ketika sedang melakukan ritual pagi, yaitu kita sedang di kamar mandi. Selagi kita menikmati ritual tersebut, tiba-tiba di pikiran kita terbetik sebuah ide. Dan setelah itu Anda menjadi semangat luar biasa. Dan ide tersebut ternyata membuat Anda menjadi jutawan. Apa yang terjadi dengan pikiran Anda pada saat tersebut? Sains telah lama mempelajari hal ini. Jika otak kita pada saat itu diletakkan sebuah benda yang bernama EEG, elektroencephalograph, dengan puluhan kabel menempel di kepala kita dengan alat membaca di layar akan gelombang otak, maka akan ada spark atau pijaran listrik di titik tadi. Kita kembali sebentar ke dunia tradisional atau mistis. Ada yang namanya ritual kumkum di sungai. Seseorang melakukan tapa berata ingin kesaktian atau rezeki hingga mendapatkan wangsit. Bagi sains itulah momen tadi. Lalu mengapa mesti di tengah sungai? Mengapa mesti di dalam goa? Mengapa mesti di tempat sepi? Kita kembali menengok sejarah sebentar. Apple itu di mana dibuatnya? HP atau Hewlett Packard itu di mana dibuatnya? Jeff Bezos dengan Amazonnya di mana dibuat? Di garasi bukan? Ada apa dengan tempat janggal seperti itu? Sains membuktikan bahwa otak manusia memiliki gelombang di mana setiap gelombang akan men-trigger enzim tertentu yang bermanfaat buat ide atau gerakan. Ini dalam gerakan ya. Misalnya seorang ibu sedang berdiri di pinggir jalan lalu melihat anaknya berusia 3 tahun berjalan tertatih-tatih ke arah jalan raya, di mana di kejauhan ada kendaraan melaju kencang dan anak itu menuju jalan raya tersebut. Mendadak sang ibu yang melihat anaknya berjalan tak mau menyadari bahaya akan datang, melejit kencang, sangat kencang menyambar anak tersebut dan berhasil ibu tersebut menyelamatkan anak tersebut. Itulah enzim yang keluar di-trigger oleh spark di dalam otak kecilnya akan survival instinct. Dan ketika dihitung gerakan sang ibu tadi dengan komputer menunjukkan kecepatannya lebih cepat dari juara dunia 100 meter Usain Bolt. Mengapa bisa terjadi? Sains ternyata telah banyak mempelajari bahwa setiap gelombang otak manusia ada trigger-trigger yang bisa menyebabkan munculnya enzim yang diperlukan untuk setiap permasalahan
permasalahan kehidupan. Ketika duduk di WC tadi pagi, ketenangan pikiran bangun tidur, keheningan tadi membawa ke level 4,91 cycle per second, di mana gelombang ini adalah gelombang art atau seni. Tiba-tiba Anda bisa membuat puisi, mengkompos lagu, membuat gambar lukisan, dan semuanya masterpiece. Atau Anda sedang menikmati kopi pagi sambil mendengar suara burung bernyanyi, tiba-tiba gelombang tadi tercapai dan Anda mendapat solusi atas masalah Anda. Itu semua telah dipetakan oleh para saintis. Ada satu lagi yang penting. Bagaimana dengan prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran? Ternyata telah terdeteksi bahwa brainwave khusus tersebut ada di medan morphogenetic field, yaitu titik-titik. Di sini maaf saya tidak katakan di mana tepatnya gelombang tersebut karena hal ini menjadi kunci video naratif kita. Inilah sebuah aset yang sangat mahal dan telah lama menjadi pegangan kami, sebuah subliminal dan binaural program untuk mengantar prosperity conscious atau kesadaran kemakmuran. Inilah yang dipasang selama video Sadar Kaya Advance bagi Anda yang ingin memperoleh kemakmuran. Inilah yang mengubah banyak nasib sahabat, termasuk nasib diri saya. Benar, salah satu unsur yang ada dalam diri saya di-trigger dengan alat ini, dan di sanalah permanen ilmu ini dipasang. Karena itu, mulai sekarang saya ingin berbagi untuk Anda semua para sahabat.